Selamat malam semuanya. Ya, ini F-Talk edisi 11 Desember 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market IHSG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar F-Talk edisi terakhir. Edisi kemarin ada cukup banyak yang masuk di kolom komentar. Terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah memberikan ide. Nanti kita akan coba bahas satu persatu ya. Baik, ada informasi eksklusif untuk penonton F-Talk. Besok tanggal 12 Desember ada promo 12-12 untuk bundling Bulls Hunter, layanan terbaru kami dengan dua layanan investing, Peers dan Peer ya. Jadi apabila Anda ingin bergabung ke dua layanan tersebut, ini adalah penawaran yang cukup menarik untuk tahun depan, karena tahun depan ada kenaikan membership ya. Jadi apabila Anda ingin join Bulls Hunter Peer sekaligus Peers, Anda bisa mengikuti penawaran ini hanya besok saja ya, untuk penawaran super trade vesting ya. Anda bisa kontak admin ya, karena informasi ini baru akan dipublikasikan besok pagi. Apabila Anda ingin join lebih awal, ingin mendapatkan ini, kuotanya juga terbatas seperti kemarin di Black Friday juga terbatas. Jadi apabila Anda ingin bergabung lebih awal, mendapatkan kuota yang saat ini masih ada ya, silahkan Anda hubungi admin di Telegram ADM YEF ya, ADM YEF dan WhatsApp yang tercantum. Baik, kita langsung mulai dari IHSG. Hari ini IHSG masih ditutup naik ya, 0,15. Kemarin kenaikannya ini menguji level resist 7.500, hari ini sudah tercapai ya, resist atau target yang kami sampaikan di Stockholm ya, dan ini merupakan target pullback. Untuk selanjutnya adalah menguji wave 4. Jadi sementara ini target naik ataupun target pullback ya sudah tercapai. Untuk swing kemungkinan ada potensi untuk koreksi minor terlebih dahulu sebelum melanjutkan pengujian resist downtrend line ya. Kemungkinan koreksi ini nanti akan masih bergerak di 7.400 sampai dengan 7.325. Jadi nanti ada proses untuk koreksi dulu sebelum melanjutkan naik ya. Seperti yang saya sampaikan kemarin, setelah wave 4 ini akan berlanjut ke wave 5 yang kami perkirakan di kuartal 1 2025. Baik, kita lanjut ke pembahasan saham yang masuk di kolom komentar, konsultasi dari para penonton. Oke. Yang pertama, pandangan BREN setelah dividen akan kemana Pak? Kebetulan ada rencana beli, tapi untuk swing aja kelihatannya sudah naik di target pullback yang Bapak bahas beberapa waktu yang lalu. Terima kasih Pak Yev. Oke. Kalau dividen ya biasanya turun ya seharusnya ya, tapi kita lihat dividen sebelumnya. Kalau kita lihat di sini memang agak sedikit perbedaan ya. Dividen yang sebelumnya ini memang posisinya dia sedang turun ya. Untuk saat ini dia sedang rebound, dan target naik yang kami bahas di bulan Desember awal bulan kemarin, mungkin Anda bisa lihat di Telegram ya, kita bahas ini ya, dimana targetnya ada 2 ya, 8.300 tanggal 2, BRN masih di 6.000 sekian ini ya. Kemudian target swingnya adalah 8.400, hari ini sudah tercapai karena ini adalah sebuah resist area gap. Kemudian resist selanjutnya yang memungkinkan ke 9.700. Nah, ketika kita melakukan swing trade, tentunya kita perlu mengkalkulasi yang namanya potensi upside dan juga downside atau risknya. Dengan saat ini yang sudah naik di target terdekat ya, berapakah risk ini? Kita belum membahas dividen ya, 10%. Jadi bijaknya ya, untuk harga saat ini sudah berisiko tinggi ya. Jadi kita perlu menunggu momentum koreksi misalkan di 7875
ataupun di 7.525. Yang jelas di harga saat ini sudah cukup tinggi ya untuk kita melakukan entry untuk tujuan swing trade. Nah, nanti kalau Anda bisa masuk di area ini, proteksinya bisa cukup ketat di bawah 7.300. Karena kalau misalkan BREN kembali ke bawah 7.300, artinya kembali ke area konsolidasi, dan berpotensi konsolidasinya ini akan merupakan proses untuk keberlanjutan dari tren turunnya. Karena saat ini memang BREN sudah mencapai target DCB. Kita khawatirkan jika koreksi yang nantinya terjadi itu menjadi sebuah keberlanjutan dari tren turun yang sudah mulai berjalan. Kebetulan memang dividen ya, biasanya dividen itu ya saat ex-date biasanya terjadi penurunan ya. Penurunan ini nanti apakah akan melanjutkan tren turunnya atau tidak, kita akan lihat. Yang jelas idealnya ya untuk masuk setidak-tidaknya harus menunggu terjadi koreksi di 7.800 sampai dengan 7.500. Untuk dividen ya, sekali lagi kita selalu menghindari saham yang akan dividen, apalagi besok ex-date ya, nggak mungkin kita rekomendasikan ya. Jadi kalau misalkan ada saham dividen gitu, biasanya kita hindari untuk trading sekali lagi. Dan pun untuk investasi, jika saham tersebut mungkinlah katakanlah dia layak invest dan ada agenda dia mau berikan dividen dalam waktu dekat, mungkin kita akan tahan dulu untuk mengambil posisinya. Kita akan sabar dulu menunggu prosesi dividen itu dituntaskan. Kalau belum tuntas, kita khawatir harga sahamnya itu merespon dengan penurunan. Nah, sehingga nanti kita tidak optimal dalam melakukan akumulasi gitu ya. Itu kalau investasi. Kalau trading jelas ya, secara teknikal mungkin dividen itu akan membuat sangat anomali gitu ya. Seharusnya naik, dia ada dividen kemudian tiba-tiba jatuh dan gap down misalkan, itu menjadi sebuah hal yang perlu kita antisipasi, karena secara teknikal mungkin akan sedikit tidak normal penurunannya, seperti yang terjadi misalkan di saham Adaro beberapa waktu yang lalu. Begitu pandangan saya. Oke. Tolong analisa saham JIHD dan prospeknya untuk trading sampai awal tahun depan. Berarti sampai Januari gitu ya. Kita lihat trennya aja. Trennya masih naik ya. Kita lihat trennya ini masih naik, dan naiknya ini juga masih memang secara indikator agak mungkin kenaikannya ini akan berada di potensi wave B ya. Wave B ini paling tidak ya di 0,6 ya. Jadi prediksi saya ya kan untuk beberapa minggu ke depan sampai dengan mungkin awal Januari ya kan, JIHD ini secara teknikal berpotensi naik ke 2.300 sampai dengan 2.400. Itu yang memungkinkan ya untuk saat ini, seperti itu. Jadi untuk trading mungkin di harga saat ini bisa sangat menarik dengan proteksi ketat di 18.20 ke bawah. Itu proteksinya. Mau analisa AKR untuk swing, average di 13.40. Apakah masih ada potensi naik lagi atau saat ini sudah puncak kenaikan sehingga sebaiknya jual dulu lebih besar? Mana kemungkinan naik lagi atau turunnya? Sudah punya di 13.40. Oke. Nah, kita cek dulu ya. Oke, target naik AKR sendiri berada di 13.50 sampai dengan 13.80 ya, dan kemarin sudah naik di area tersebut dengan harga beli yang menurut saya relatif tinggi ya. Anda bisa sekali lagi ya, untuk mendapatkan saran menambah posisi ya ataupun mengurangi posisi ya, Anda perlu menyampaikan berapa alokasi yang sudah Anda tempatkan di saham ini, yang sudah Anda belikan di saham ini sudah berapa PV ya. Untuk apa? Agar nanti saran kami itu ya
tidak menyebabkan yang namanya over position, atau kita sarankan nambah padahal posisinya sudah sangat besar gitu ya. Ini perlu kita sampaikan terutama untuk member kami yang minta saran nambah ataupun kurangi, harus menyampaikan informasi yang namanya alokasi dalam bentuk PV ya gitu. Ini adalah sebuah data yang penting untuk dapat kita mengambil keputusan memberikan saran tambah ataupun kurangi. Namun secara teknikal kita anggap Anda masih bisa nambah lah beberapa PV gitu ya. Di harga saat ini kira-kira menarik atau tidak? Menurut saya kurang terlalu menarik ya. Paling tidak harus nunggu turun di 13.20 sampai dengan 13.05, dan itu mungkin dengan modal 13.40 ini Anda harus siap floating loss 2%-an ya. Dengan stop loss ketat di 12.90 3%. Jadi bisa dikatakan kalau Anda menambah posisinya di area itu ya yang mungkin ya sampai dengan 13.05 gitu ya. Kalau di harga saat ini masih terlalu besar potensi downside-nya gitu. Oke. Kemudian nanti targetnya ya mungkin tidak terlalu signifikan ya, di 0,3 dulu, yaitu di sekitar 2% upside-nya, sampai dengan 0,6 itu baru kalau kita bicara swing trade itu paling tidak di 0,6 ini ya, di 14.80 itu target best price, dimana kalau naiknya ke situ ya Anda sangat-sangat sudah seharusnya maksimal dan bersyukur di harga tersebut bisa naik ke situ ya gitu. Oke, kira-kira seperti itu. Lanjut. Tolong analisis saham PTBA untuk jangka pendek sampai bagi dividen tahun depan. Secara teknikal berarti ya. Jangka pendek. Nah, dividennya bulan apa sih gitu ya? Bulan Mei. Ini bukan jangka pendek ya. Jadi kalau jangka pendek itu kurang dari 1 bulan atau 20 hari, nah itu jangka pendek. Kalau jangka pendek kita akan jawab jangka pendek ya, nggak mungkin ini nggak sampai dividen, gitu ya. Nah kami perkirakan untuk PTBA ini kan sekarang ini sedang konsolidasi ya. Potensi pergerakan jangka pendek yang saya artikan ke dalam kebiasaan kami kalau namanya jangka pendek itu ya kurang dari 1 bulan ya. Itu berada di 2860 yang mana kemarin sudah sempat ke situ sampai dengan 2990 ya begitu. Nah mungkin nanti kalau dia tidak sampai ke 0,6 atau di 2900-an berarti dalam beberapa minggu atau bulan, lebih dari 1 bulan maksudnya dalam jangka menengah, PTBA bisa turun kembali ya seperti yang terjadi pada dividen sebelumnya ya. Misalkan ya di 2400 sampai dengan 2300 begitu ya. Jadi kalau untuk swing trade gitu ya, di harga mungkin di harga 2860 sampai dengan 2980 ini adalah target untuk sell on strength ya kan, untuk mengantisipasi bahwa dividennya nanti turun ya gitu. Oke, cukup ya. Assalamualaikum Mbak. Waalaikumsalam. Mohon analisa ERA untuk swing. Oke, kita lihat ERA untuk swing. Oke, kita lihat dari sisi upside-nya cukup atau tidak gitu ya. Karena kita akan melihat saham itu menarik atau tidak dari situ ya, dari risknya dan potensi upside-nya gitu ya. Nah begini ya, jadi selama saham ini berada di ruang yang menyempit ini,
ekspektasi kita harus dijaga memang di area terbatas ini saja ya. Nah, apakah cukup untuk kita tradingan? Mari kita lihat bersama-sama ya. Jadi potensinya ini kalau konsolidasi dia bisa 0,6 sampai dengan 0,7 ya. Jadi potensi optimalnya maksimalnya di 0,7. 440 itu sekitar 4%-an ya. Sampai dengan 7% dari harga saat ini ya. Artinya apakah cukup? Sekali lagi kalau buat kami tidak cukup. Dengan risk yang ya kecil juga gitu ya, 3%-an di 408 ya. Nah, bagaimana agar ruang naiknya ini memungkinkan untuk kita swing trade dan jauh lebih menarik? Secara teknikal Anda perlu menunggu koreksi misalkan di 416 ya. 416 itu adalah support beberapa kali ya, ini menjadi support ya, sampai dengan 410 barulah itu akan bisa dikatakan sedikit lebih menarik lah secara risk reward gitu ya, risk return potensinya, kira-kira begitu. Mohon analisanya untuk investasi jangka panjang saham INKP. Terima kasih Pak Yef, sehat selalu, terima kasih doanya. Kita lihat ya, INKP untuk investing, kalau tidak salah beberapa waktu yang lalu kita sempat membahas saham ini ya, dimana secara pertumbuhan cukup ya, ini terjadi secara operasional bisa dikatakan ya sebenarnya tidak terlalu jelek ya, tetapi memang koreksi kinerja fundamental ini cukup mengkhawatirkan dari sisi pertumbuhan laba operasi, dan juga bottom line-nya ini cukup juga menurun gitu kalau kita lihat dari beberapa waktu terakhir ini, terutama di kuartal 3 ini sedikit ada mungkin karena rugi kurs dan sebagainya ya, yang menyebabkan penurunan yang cukup dalam di sini ya, sehingga kita lihat dari sisi pertumbuhan yang bisa dikatakan memang cukup berat untuk tumbuh ya. Untuk saham INKP ini memang sudah sangat besar dengan revenue ya cukup jumbo ya, 50 triliun ya. Ini memang agak berat untuk dibuat pertumbuhan ya. Kemudian dari sisi bottom line pun ini juga relatif juga agak berat ya untuk naik gitu. Dan secara margin sebenarnya masih oke ya, meskipun di kuartal terakhir dia minus gitu ya. Namun ini minusnya ini sepertinya tidak berkelanjutan, artinya tahun depan mungkin ada terjadi perbaikan ya, karena kemungkinan penyebabnya ini tidak berulang. Yang jelas kita lihat operasionalnya cukup baik, cukup ini ya, kita lihat operasionalnya itu cukup stabil ya. Nah ini ya, masih bisa dikatakan cukup baik. Jadi mungkin ya saham ini cenderung lebih ke kita harus melihat dari momentum koreksinya ini ya. Nah, kalau kita mau investasi di saham ini tentunya kita tidak bisa berekspektasi saham ini akan tumbuh yang luar biasa gitu ya. Kita bisa ambil katakanlah fundamentalnya ini akan terjadi perbaikan di 2025 ya. Tapi secara teknikal sahamnya ini masih bisa berpotensi untuk turun ke 5.500. Jadi kalau mau invest sambil menunggu update kinerja kuartal 4 sampai dengan kuartal 1 2025, mungkin ada baiknya secara teknikal juga memungkinkan ada pola penurunan ini, Anda bisa tunggu saham ini turun di 6.200 sampai dengan 5.500. Mungkin 5.500 itu cukup masuk akal untuk Anda tunggu ya. Begitu. Mohon bahas LPPF untuk swing, apakah sudah boleh masuk akumulasi dan berapa target harga TP-nya? Sehat selalu untuk Pak Yef dan tim, terima kasih doanya. Kita lihat ya LPPF untuk swing ya. Oke. Mungkin ya secara teknikal memang saham ini sudah cukup bertahan ya. Artinya gini, ketika saham itu bertahan di area support dan memang kecenderungannya memang masih turun,
mungkin kita bisa gagal, tetapi risknya itu sangat bisa dibatasin gitu ya. Nah, kita akan melihat potensi swingnya ini menarik atau tidak ya, tentunya berdasarkan dari apa yang ada di area konsolidasi jangka pendek menengah ya. Ini jangka pendek menengah ya, karena penurunan ini sudah berjalan dari beberapa bulan, bahkan ini hampir 1 tahun dia konsolidasi di rentang 1800 sampai dengan 1400 ini, sehingga ekspektasi kita kalau mau swing trade di saham ini ya targetnya hanya di area konsolidasi terdekat di 0,3 itu di 1575 itu sekitar 7% ya, jadi bisa. Kemudian target selanjutnya di 0,6 itu di 1680 itu 15%, dengan risk yang Anda bisa batasin di 1395. Itu sangat-sangat menarik ya. Jadi kita lihat dari risk dan rewardnya, lebih besar rewardnya gitu, potensi returnnya lebih besar daripada downside-nya, risknya gitu ya. Oke. Tolong bahas saham Maha jangka panjang. Oke, berarti untuk investing. Kita lihat fundamentalnya seperti biasa. Kalau kita mau berinvestasi, datanya sudah ada ya. Oke, dari IPO-nya ini tahun 2023 kuartal 2. Kuartal 3 awal, Juli, Agustus, September. Oke. Jadi yang kita bisa lihat adalah kinerja kuartal 3 dan kuartal 4 2023 dan selanjutnya gitu ya. Apakah setelah IPO dia bagus atau tidak? Kita lihat ya di sini dari sisi pertumbuhan dulu. Dari atas dia cukup baik, namun di bawahnya babak belur ya, bisa dikatakan seperti itu. Nah, jadi secara fundamental saham ini memang terlihat bagus data sebelum IPO, tapi setelah IPO tidak terlalu baik ya. Bahkan ini ada kemungkinan dia akan terjadi koreksi laba. Apakah koreksi ini akan menyebabkan labanya ini turun sampai dengan tidak layak? Ya, kita lihat ya. Nah, di sini masih tergolong memang cukup masih aman di kuartal 4, kuartal 1 sampai dengan kuartal 3 terakhir masih tergolong ya bisa dikatakan masih di atas 5% lah secara rata-rata. Meskipun demikian memang dari sisi bisnisnya sendiri memang masih berkorelasi dengan yang namanya batu bara atau komoditas. Ya. Jadi dengan demikian kita bisa katakan dengan siklus yang ada, siklus saat ini masih siklus turun ya. Saran kami adalah menunggu siklus naik batu bara. Ya, baru investasi, karena sekali lagi kita bicara komoditas ya, itu menurut saya seperti itu. Untuk saat ini mungkin ya naik dan turun ini sangatlah wajar, bahkan secara teknikal saham ini tidak tertutup kemungkinan dalam jangka panjang dengan siklus yang masih turun, batu bara masih turun dan mungkin komoditas mineral yang lain juga masih turun gitu ya. Ini tidak tertutup kemungkinan untuk saham Maha MAHA ini ya. Ini masih bisa turun ke bawah, lanjut ke bawah 150 bahkan ya. Jadi dengan tren turun yang seperti ini, kok menurut saya ada baiknya Anda melihat saham yang lain dulu sambil menunggu saham ini turun. Begitu kira-kira ya. Mohon tolong dibahas saham PANI untuk investasi, apakah sudah terlalu mahal? Apakah masih akan naik atau turun? Mohon pencerahannya. Kemarin sudah saya bahas ya untuk PANI. Untuk invest tidak ya. Tapi untuk trading ya kami pun trading. Kemarin pas turun di 14.000 pun di private trading room kita beli, sudah kami sampaikan di pembahasan sebelumnya. Anda bisa cari ya pembahasannya ini ya, target ke 20.000, tetapi investasi dengan trading itu sangatlah berbeda ya. Gitu. Jadi kalau kami investasi tentunya mencari saham yang belum naik dengan 16.500 modal Anda, bahkan untuk trading pun di 16.500 itu sangat tinggi ya. Untungnya sekarang PANI naik ya, hampir mencapai target 20.000 ya. Jadi kalau investasi ya mungkin Anda bisa
take profit karena memang secara fundamental ini sangat jauh sekali ya, sangat jauh sekali dari fundamental. Kalau Anda memang trading ya silahkan Anda ikuti sampai kenaikannya ini dengan target yang sudah kami sampaikan di 20.000 ya, bahkan ini mungkin bisa ke 21 dan sampai 22.000 gitu ya. Tapi level psikologisnya 20.000, jadi dengan modal sekian mungkin Anda masih bisa profit. Tapi kalau Anda tanya saham ini untuk investasi, saya tidak ya. Jadi tidak semua saham naik itu layak untuk investasi. Bahkan saham yang sudah naik dengan fundamental yang mungkin masih masuk akal, ya masih make sense untuk kita katakan layak invest, itu pun mungkin kalau sahamnya sudah naik, mungkin kita tidak berani untuk rekomendasikan. Sekali lagi ya, kami hanya akan merekomendasikan saham yang belum naik ya untuk investasi. Bahkan kita mencari saham yang sedang turun gitu loh. Kalau bisa sahamnya lagi turun ya kan, kita rekomendasikan karena fundamentalnya itu semakin menarik tentunya. Semakin dia turun sahamnya semakin besar gap yang bisa kita explore dan kita bisa eksploitasi ya, yang mana kita cari, entah itu kita cari capital gain-nya ataupun dari sisi dividen ya. Jadi kalau untuk PANI ini mohon maaf, memang sekalipun dia belum memasukkan aset-aset yang mungkin belum dimasukkan ya, kami rasa PANI untuk saat ini harganya sudah dalam tanda kutip sudah sangat jauh, sudah terlalu digoreng ya gitu ya. Kami terus terang memang sangat konservatif dalam memilih saham investasi karena itu adalah komitmen jangka panjang yang mungkin kita beli untuk kita hold dalam beberapa tahun mendatang. Jadi pastikan saham tersebut memang masih memiliki ruang dan waktu memberikan kita kenyamanan untuk memegangnya. Nah, seperti yang saham-saham terdahulu yang bubble gitu ya, yang terbaru BRN ya, beberapa tahun lalu saham bank digital, kemudian mungkin Anda tahu saham SMDR, Temas Line, atau mungkin dulu ya saham TKIM ataupun INKP ya. Beberapa tahun yang lalu misalkan 2018-17 saham BUMN Farma itu ya, setiap bubble selalu ada akhir. Jadi kalau memang tujuan Anda investasi dan berpatokan berpedoman pada fundamental, menurut kami memang PANI tidak mungkin masuk ke dalam pilihan ya. Tapi kalau trading, sekali lagi kami pun trading ya. Kemarin kita beli beberapa kali di 14.000 ya kan. Memang itu adalah kesempatan untuk beli, untuk trading, tapi tidak untuk investasi. Jadi sangat berbeda ya kan cara kita melihat untuk invest ataupun trading. Oke, saya rasa cukup jelas ya, Anda bisa lihat pembahasan sebelumnya. Bapak minta tolong dibantu bahas Pegas untuk invest jangka 3 sampai dengan 5 tahun. Terima kasih. Untuk Pegas sendiri memang juga sama, tidak termasuk ke tipe investasi kami karena memang secara margin dia sangat tipis ya, sangat bisa dikatakan tidak masuk ke beberapa kali tidak masuk ke like invest karena memang marginnya tidak memenuhi syarat ya gitu. Jadi memang ini sangat relatif tipis gitu ya. Kalau misalkan ini sedikit ada gangguan secara ekonomi secara global, ini bisa menyebabkan saham ini bisa minus ya secara margin. Jadi untuk trading ya mungkin akan lebih menarik ya untuk saham Pegas ini. Kalau untuk invest mungkin kalau kita berpedoman pada fundamental tidak masuk, tapi kalau untuk trading jangka pendek mungkin Anda bisa trading di saham ini ya. Jadi ada yang tanya kenapa Pegas ini turunnya seperti ini, karena memang tidak menarik secara bisnis ya, secara fundamental tidak terlalu menarik ya. Kebetulan harga sahamnya memang merefleksikan ya dengan fundamental yang ada. Tapi kalau Anda memang tujuannya hanya untuk mencari momentum naiknya gitu ya, Anda mungkin masih bisa trading di saham ini sampai dengan 1.900 maupun level psikologis 2.000. Tapi tidak untuk dipegang tujuan investasi. Menurut saya seperti itu ya. Mau analisa fundamental saham Adaro untuk investasi sudah kami bahas berkali-kali, kemarin kita juga sudah bahas ya. Untuk saat ini tidak ya. Oke.
Dan itu berlaku untuk saham-saham komoditas yang lain ya, walaupun sekarang Adoro bilang dia sekarang lebih ke green energy dan sebagainya, kita perlu melihat, justru itu kita perlu melihat ya, perlu melihat dulu, maksudnya gitu. Karena yang sudah ada pun seperti saham green energy yang lain pun ada gitu ya, yang belum jelas kita tidak berani merekomendasikan karena belum terbukti dia kinerjanya seperti apa setelah dia melakukan spin off gitu. Itu pendapat saya yang mungkin sudah pernah saya bahas. Anda bisa lihat di Telegram, ketikan kode Adaro, nanti Anda akan menemukan pembahasan sebelumnya. Tolong analisis saham LPKR Pak Yef. Ya, ini juga mohon maaf tidak bisa kita bahas karena analisanya analisa apa. Anda perlu berikan tambahan keterangan yang lebih lengkap untuk pembahasan di F-Talk selanjutnya. Gitu ya. Jadi mohon maaf. Tolong bahas BTPS untuk investing. Untuk investing BTPS tidak layak investasi, juga sudah sering kita bahas. Ya, kenapa sahamnya hancur? Dulu pernah kita melakukan komparasi dengan saham BRIS karena memang berbeda, kinerjanya ini memang ya sangat berbeda gitu ya, tidak tumbuh ya, dan cenderung tipis juga secara margin gitu ya. Jadi kita katakan memang tidak terlalu menarik ya untuk saat ini. Jadi sangat wajar harga sahamnya turun. Untuk trading mungkin oke, sudah kita bahas kemarin. Anda bisa cari ya, kalau Anda mau bertanya terkait investasi itu, Anda bisa buka di Telegram Yef Advisor, kemudian ketik misalkan BTPS gitu ya. Nanti kan ketemu ya pembahasannya, ini potensi swing BTPS gitu ya. Nah, admin membuat ini agar memudahkan Anda. Anda tidak perlu menonton semua Yef-Talk ya. Anda tinggal fokus mencari kode saham yang Anda ingin lihat. Ya, itu tujuannya Telegram itu ada untuk kita sampaikan playlist yang ada di pembahasan sebelumnya, supaya apa? Anda bisa menonton pembahasan-pembahasan sebelumnya sebelum bertanya terkait investasi. Investasi itu kan kita bicara jangka panjang yang mungkin dalam jangka pendek tidak berubah kondisinya gitu ya. Tolong analisa saham ITMG untuk investasi. Sama investasi ya saat ini, entah itu PTBA, entah ITMG dan saham-saham yang berhubungan dengan batu bara, kami tidak rekomendasikan untuk saat ini untuk investasi. Ya, jadi sudah pernah kita bahas. Bahkan kalau Anda buka di insight kami, di sini sudah ada jelas ya, Anda tinggal baca ya. Ya, ini terkait batu bara ya. Semuanya sudah kita bahas. Anda tinggal baca saja. Oke. Mohon dibahas secara teknikal harga paling nyaman untuk mulai akumulasi P1. Sehat selalu Pak Yef, terima kasih. Oke, kita lihat akumulasi di sini. Saya langsung artikan investasi. Karena kalau trading itu kita tidak akumulasi ya, kita beli. Ya, gitu. Oke, paling nyaman. Ya, nyaman dalam artian best price, gitu ya. Nah, kita coba lihat ya. Kita pakai time frame jangka panjang. Ya, jadi di harga berapa kira-kira saham ini nyaman untuk dibeli gitu ya? Di 316. Ya. Gitu. Kalau Anda dapat di situ, mungkin Anda bisa dikatakan dengan fundamental saat ini, mungkin ya, Anda bisa lihat fundamentalnya itu akan secara teknikal ya harusnya ini sudah cukup menarik ya. Meskipun memang terakhir dia membentuk higher low di 368, namun higher low ini sayang tidak diikuti dengan lower higher high gitu ya. Dia membentuk lower high. Jadi kita bisa lihat di sini masih seperti ini. Sehingga apakah 300 ini bisa dicapai dengan catatan dia tidak naik di 500 ke atas? Target turun di 370 sampai dengan 320 ini mungkin tercapai ya secara teknikal tentunya sesuai dengan apa yang ditanya. Pak Yep, mau analisa SMGR, mau beli untuk invest dalam kurun waktu setahun ke depan. Kalau masuk sekarang apakah resikonya masih cukup besar? Saya nggak perlu membahas fundamentalnya ya. Saya anggap Anda sudah mengetahui fundamentalnya dan Anda sudah anggap layak. Jadi saya akan lihat dari sisi teknikal.
Karena Anda tidak tanya ini layak apa tidak ya. Kalau mungkin Anda tanya, saya akan bahas fundamentalnya dulu karena standar operasionalnya kan begitu. Kalau orang investasi kan yang dilihat pertama adalah apa? Fundamentalnya dulu, baru kita lihat harga sahamnya sudah naik atau masih turun gitu ya, atau belum naik gitu. Kalau kita bicara secara teknikal, karena di trennya masih turun ya, risikonya masih besar ya, gitu, risikonya masih besar ya. Jadi kita katakanlah support terdekat di 3000 ya kan ya, risikonya itu masih misalkan ya, itu masih 10-13%. Nah, menurut saya itu masih besar ya. Jadi kalau saya mau invest di saham ini, pertama saya sudah lihat fundamentalnya dulu. Apakah fundamentalnya ini sudah terlalu jauh dengan harga sahamnya? Artinya harga sahamnya sudah turun terlalu jauh gitu ya. Karena harga saham itu tidak selalu merefleksikan secara sempurna ya, katakanlah ada bias noise market yang menyebabkan sahamnya itu naik terlalu tinggi dari fundamentalnya ataupun turun terlalu rendah dibandingkan fundamentalnya, sehingga gap antara harga dengan fundamental tersebut yang kita cari ya kan gitu. Nah, kalau secara teknikal menurut saya saham ini masih, karena dia masih belum reversal, sehingga masih memungkinkan untuk saham ini turun ya. Misalkan ke level psikologis 3000 gitu ya, itu masih cukup besar ya, puluhan persen ya, bahkan ini mungkin bisa ke bawah 3000 ya. Jadi saran saya Anda cek harga saham fundamentalnya dulu. Kalau Anda sudah cek apakah harga sahamnya sekarang ini terlalu jauh turunnya gitu ya, karena secara teknikal masih turun, masih downtrend gitu ya, kira-kira seperti itu. Tolong bahas MLPL, apakah trennya mau naik atau turun? Oke, tren jangka pendek atau jangka panjang? Nah, kita lihat ya. Kalau saham ini cenderung ke trennya jangka pendek ya, jadi dia naik, habis itu jatuh, naik, jatuh gitu ya. Jadi kita lihat tren jangka pendek ya. Masih uptrend ya, untuk saat ini masih uptrend. Terakhir dia membentuk high low di 100. Jadi ini uptrendnya ini masih berpotensi untuk berlanjut. Setidaknya mungkin potensi upside terdekat di 140-an sampai dengan 170 sekian. Begitu kira-kira untuk pembahasan di F-Talk malam ini sudah saya bahas semua. Semoga tidak ada yang terlewat. Apabila ada yang terlewat, mohon dimaafkan. Silahkan Anda tulis kembali konsultasi Anda yang mungkin tidak terbahas di malam ini ya. Dan sekali lagi, apa yang kami sampaikan di F-Talk malam ini ataupun di F-Talk sebelumnya, ini adalah opini pribadi, analisa yang bisa benar dan bisa salah. Anda perlu melakukan analisa lagi, buat trading plan, buat investing plan, cek fundamentalnya secara mendalam, lakukan proyeksi-proyeksi beberapa tahun mendatang sesuai dengan target yang Anda siapkan. Gitu untuk F-Talk malam ini. Terima kasih. Sekali lagi besok ada 12.12. Apabila Anda mau, silakan Anda ambil ya, sesuaikan dengan kebutuhan Anda. Terima kasih, selamat malam dan selamat beristirahat.